Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang diberi komentar, dijelaskan secara singkat oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Sudah kita baca muqaddimah, kita masuk di pembahasan pertama. Ini adalah penjelasan beliau terhadap perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah al-firqah an-najiyah. Kata Syekhul Islam, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Nah, oleh beliau pensyarah dijelaskan dulu apa itu al-firqah an-najiyah. Beliau mengatakan ta'rifu al-firqati an-najiyah ahli sunnati wal jamaah. Ketika Syekhul Islam mengatakan inilah akidahnya al-firqah an-najiyah ahli sunnah wal jamaah, inilah akidahnya golongan selamat ahli sunnah wal jamaah, maka beliau jelaskan apa itu al-firqah an-najiyah, lalu apa itu ahli sunnati wal jamaah. Qala al-musannif rahimahullah, al-firqatu bikasril fa. Al-firqah itu dengan mengkasrah al-fa, mengkasrah huruf fa, yani al-fi. Karena kalau dibaca dengan di dhammah fa-nya, al-furqah, itu maknanya lain. Jadi kalau al-firqah maknanya golongan atau kelompok. Tapi kalau al-furqah, fa-nya di dhammah, artinya perpecahan, al-iftiraq, perpecahan. Maka yang dimaksud dengan al-firqah ay at-ta'ifah. Ya, kata beliau, at-ta'ifatu minan nas. Al-firqah yakni sekelompok manusia. Wa usifat bi annaha najiyah, lalu disifati golongan atau sekelompok manusia ini dengan an-najiyah, selamat. Al-mansuratu, dan juga disifati dengan al-mansurah, mendapat pertolongan Allah. Ini dalam hadis para jemaah. Maka kita menamakan diri atau ingin termasuk kelompok firqah najiyah, kelompok al-firqah an-najiyah atau at-ta'ifah, golongan al-mansurah yang mendapat pertolongan Allah. Ini nama-nama bukan nama-nama yang bid'ah, yang baru diada-adakan, bukan. Tapi itu adalah berdasarkan hadis Nabi. Yani orang Islam itu akan menjadi firqah an-najiyah atau golongan yang mendapat keselamatan itu kalau syaratnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi ini sifat terpuji jemaah. Kita tidak diperbolehkan dalam Islam menamakan diri dengan golongan-golongan tertentu yang enggak ada dasarnya. Penamaan misalnya jamaah Islamiyah ini, jamaah
itu, ya, tidak boleh. Tapi harus menisbatkan dengan nama-nama yang syar'i. Di antaranya ahli sunnah atau ahlul jamaah atau al-firqah an-najiyah atau at-taifah al-mansurah. Nah, masalahnya sekarang semua golongan itu mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka mengaku semuanya taifah al-mansurah, semuanya mengaku yakni al-firqah an-najiyah. Yang dimaksud firqah najiyah yakni kami. Kata kelompok lain lagi mengatakan itu saja itu. Yang lain lagi demikian, sehingga bingung orang awam. Sing bener sing ndi to firqah najiyah iki. Maka kita tidak usah ngaku, yang penting ciri dan sifatnya telah disebutkan oleh Nabi. Dalam agama kita sudah ada ciri dan sifatnya. Maka tidak sekedar pengakuan, ya. Tapi betul-betul kita ada di atas akidahnya ahli sunnah wal jamaah, pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Isyaratun, ya, disifati dengan najiyah, disifati dengan mansurah, yakni ditolong Allah, disifati dengan selamat. Ini isyarat ila qaulihi, terhadap sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dalilnya itu kepada hadis, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazalu min ummati qa'imatun bi amrillahi azza wajal. Akan senantiasa ada dari umatku, ya, yaitu segolongan umat yang tegak qaimah atau yang tegar qaimah itu bi amrillahi azza wajal, ya, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa ada di atas kebenaran, kata Nabi. Lalu la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahu. Tidak akan membahayakan mereka, memudaratkan mereka orang-orang yang khadalahum, menghina mereka. Jadi umat ini nanti akan ada yang menghinanya dari kalangan umat Islam sendiri yang sesat menyimpang, atau dari kalangan orang kafir. Man khadalahum, ya. Jadi tidak membahayakan mereka hinaan-hinaan. Makanya dari zaman dulu berjamaah, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya secara umum itu ketika berdakwah mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi saja disebut majnun, enggak nanggung-nanggung. Kita sendiri belum ada yang mengatakan majnun, ya. Paling banter Wahabi, paling banter itu, paling sakit hati itu. Kenapa sakit hati? Karena kita tidak merasa aliran Wahabi itu, gitu cuma. Yang nggak tahu lagi, memang Wahabi itu kan aliran sesat, ya, di abad ketiga, yang bernama Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum atau Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, di abad ketiga. Jadi aliran Khawarij, Ibadiyah, Khawarij yang mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin yang di luar golongannya. Itu abad ketiga. Cuman terkadang disalahpahamkan, Wahabi itu diartikan kepada dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang berasal dari negeri Saudi Arabia. Padahal dia hidup di abad ke-11. Sementara Wahabi yang sesat ada di kitab-kitab ulama itu adalah yang di abad ketiga. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab yang mu'tabar tidak ada yang menjelaskan ada Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kecuali kitab-kitab belakangan yang isinya fitnah. Iya, tapi kalau kitab-kitab mu'tabar ulama nggak ada, kecuali satu Wahabi saja, yaitu Wahabi Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum atau Abdurrahman bin Abdul Wahab. Ya, ada khilaf dalam masalah nama ini. Taib, itu paling banter jemaah, ya, paling banter. Gak ada yang mengatakan kita nih orang gila, tapi Rasul disebut majnun. Rasul SAW disebut penyair, syairun atau majnun, tukang syair, penyair itu, ya. Kalau sekarang mungkin, kalau kita sekarang ini apa coba? Yang suka buat puisi-puisi, buat lagu-lagu, apa namanya, seniman, ya, apa namanya, pujangga atau apa? Itu dulu itu jelek, ya.
kumuh, kucel. Tapi juga sekarang seperti itu. Seniman-seniman ada yang rambut gondrong ya, kucel, pakaian lusuh, dia suka cari ilham ke tempat-tempat sepi. Dulu juga gitu. Nah, Rasul dijuluki seperti itu. Yani kucel, suka cari ilham dan semisalnya. Yani syair, majnun. Ya. Ini sudah sunatullah. Setiap pengusung kebenaran, apalagi yang menyelisih kaum, yang menyimpang, pasti mendapat hinaan. Maka kata Nabi, umatku ini yang ada di atas kebenaran tadi, la yadurruhum man khadalahum. Tidak ada yang memudaratkannya, membahayakannya orang-orang yang menghinanya, merendahkannya. Wala man khalafahum. Tidak membahayakan orang yang ada di atas kebenaran ini, orang-orang yang menyelisihinya, ya, yang berseberangan. Maka para jamaah sekalian, ini hiburan, hadis ini hiburan. Yani siapapun yang ada di atas kebenaran, yang mengusung kebenaran, pasti mendapat hinaan. Karena demikian sunatullahnya. Sebagaimana kita kalau kerja harus capek, ya. Demikian kita ada di atas kebenaran pasti mendapat gangguan. Ini Nabi yang bersabda. Sampai-sampai Rasul sendiri dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Sehingga datang perkara Allah, kata para ulama dalam hadis yang lain, hatta taqumas sa'ah. Maknanya berarti hatta amrullah, sampai datang perkara Allah, ini sampai datang hari kiamat, yakni bukan hari kiamatnya, sampai datang dekatnya Qubail, dekatnya hari kiamat. Karena hari kiamat datang, golongan yang selamat ini pasti sudah mati, pasti tidak mungkin hidup. Karena orang yang masih hidup saat kiamat datang berarti tinggal orang-orang kafir saja. Maka yang dimaksud dengan hatta taqumas sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, ini ada dua arti jemaah. Arti yang pertama sampai menjelang, yakni Qubailis sa'ah. Karena pas kiamat datang tidak mungkin ada orang beriman masih hidup. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna min syiraril khalq, di antara seburuk-buruk makhluk adalah orang yang adrakat hus'a wa ahya, orang yang mendapati kiamat dalam keadaan masih hidup. Dan yang kedua, orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi, orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Di sebagian negeri kaum muslimin, orang yang menjadikan kuburan wali, orang soleh sebagai tempat ibadah itu justru diagungkan, dimuliakan. Berbeda dengan hadis Nabi, itu justru seburuk-buruk makhluk jemaah. Seburuk-buruk makhluk, ya. Dalam Islam kuburan itu bukan tempat ibadah. Ini sudah sepakat. Dalam Islam kuburan bukan tempat ibadah. Sebab Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti maknanya baca Quran tuh bukan di kuburan tapi di rumah, ya. Baca Quran di rumah. Ada lagi larangan, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur. Jangan duduk di atas kubur. Jangan salat, ya berarti tidak boleh seorang muslim salat di kuburan, apalagi sengaja safar enggak boleh. Sengaja safar menuju salah satu kubur nggak boleh jemaah. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersengaja menambatkan kendaraan untuk safar dalam rangka ngalap berkah kecuali ke 3 masjid. Karena tidak mungkin sengaja mengunjungi kepada suatu tempat itu kecuali untuk ngalap kebaikan. Kata Nabi kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjidil Aqsa. Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Kecuali sebagai apa jemaah? Sebagai pengikut, bukan tujuan utama, baru boleh. Antum ke Madinah tujuannya Masjid Nabawi, namun di situ ada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka ziarah kubur Rasulullah ini dianjurkan, dibolehkan. Ya. Itu pun tidak sering-sering. Kita kalau ke Madinah ziarah kubur Rasul sekali selesai. Karena para sahabat sendiri yang saat itu ya kuburan Nabi ada di zaman, kalau di zaman Imam Malik berjamaah itu sudah di dalam, tapi di zaman sahabat karena kuburan Nabi masuk masjid itu di zaman Khalifah Malik bin Marwan, di saat nggak ada lagi sahabat, tabi'in pun ada yang hidup, Sa'id al-Musayyib tahun 91 Hijriah diperluas Masjid Nabawi, kuburan Nabi yang asalnya kamar Aisyah di luar masjid jadi masuk ya. Nah itu juga tidak diriwayatkan sahabat setiap masuk masjid ziarah kubur Nabi, setiap masuk masjid ziarah kubur Nabi ya, di sebelah, kan itu di samping masjid, berarti kalau di zaman para sahabat kuburan Rasul itu di samping masjid karena rumah. Kalau ingin tahu rumah Rasul ya kuburan yang sekarang ini berjemaah, kan Nabi Muhammad SAW dikuburkan tuh di rumahnya Aisyah, di kamarnya. Berarti kuburan Nabi sekarang itu itulah rumah Aisyah dulu. Dan antara baiti wa mimbari, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi itu raudhah min riyadil jannah, itu di antara taman-taman surga. Maka rebutan orang ya, padahal sebenarnya berjamaah raudhah itu memang tempat yang mulia. Ya, kalau doa di situ tentu afdol ya, salat di situ. Tapi tidak harus rebutan kayak gitu jemaah. Kalau jenengan apalagi sudah umroh sering begitu ya tidak harus ikut-ikutan ngantri kayak gitu ya. Yang penting perbanyak sholat di Masjid Nabawi, selesai. Karena sampai ada yang korban. Bahkan anak sendiri kalau ke Madinah, kalau tidak ngantar jamaah, kalau ada mutawif yang mewakili, itu anak biarkan sama mutawif, anak biar tidak ikut. Karena jemaah ngantrinya luar biasa. Kadang-kadang kita desak-desakan itu kayak mau pingsan. Apa kekurangan apa jemaah kalau di tempat begitu? Ya, kayak mau pingsan rasanya. Apa bahasa kerennya? Dehidrasi. Hampir kita mau pingsan. Ya. Tapi kalau longgar lawong tidak masalah. Jelas jemaah ya? Jadi kuburan Nabi di luar. Di tahun 91 masuk. Utsman bin Affan itu melebarkan, memperluas Masjid Nabawi besar-besaran. Tapi tetap tidak memasukkan kuburan Nabi. Maka jangan dijadikan hujah kalau kuburan Nabi dalam masjid sekarang, karena Nabi nggak dikuburkan di masjid. Para sahabat nggak menguburkan Nabi di masjid. Ya. Hanya terjadi perluasan atas kesalahan seorang ya, gubernur bersama khalifahnya saat itu. Semoga Allah mengampuni mereka. Mereka telah bersalah memasukkan Masjid Nabawi, memasukkan kubur ke dalam masjid. Tapi walaupun masuk kubur Nabi di dalam masjid, itu sudah dibentengi 3 tembok besar jemaah. Jadi jangan percaya sama YouTube. Terlalu percaya ada berita langsung ditelan, apalagi ini berkaitan agama, berkaitan masalah gaib. Seperti kemarin ada sopir truk yang ditumpangi 2 orang perempuan, lalu dibawa. Pas sampai katanya berhenti di situ, mau bayar nggak diterima uangnya. Pas perempuan turun, tiba-tiba katanya sopir truk ini tiba-tiba gimana? Ada di makam atau di kuburan. Nah, kita lihat itu jalannya memang ngepas ya, jalan sempit pas untuk mobil truk masuk di situ. Nah ini berita seperti ini sehingga dibahas. Apa nih betul apa enggak, apa mungkin? Kita sebenarnya nggak terlalu ikut-ikutan hal seperti itu. Bisa jadi bisa jadi supir ini kan bisa jadi ngarang-ngarang cerita aja mah. Padahal dia bisa jadi, kan anak ngomong juga bisa jadi ngarang cerita-cerita mistis seperti itu. Padahal bisa jadi dia korban Google. Anak juga pernah ke mana jemaah, ke Nganjuk, mau ke Tulungagung, jalan Nganjuk, pinggiran dari Mojokerto situ jemaah, pakai Google, terus masuk kampung,
kok tambah jalan setapak, wis tak ikuti masuk, ternyata buntu di hutan, kiri kanannya ada kuburan. Lah podo karo aku iki kasusnya. Ndak iso parkir muter jam, akhirnya mundur. Yang ditakutan bukan kuntilanak, takutnya ono begal atau apa itu cuma. Jadi korban Google pernah. Dan jangan-jangan ini juga seperti itu karena senasi pernah. Tapi bisa saja saya waktu itu dipoto, kuburan guys. Ini anak tadinya ada cewek cantik di bawah, ternyata bisa ya cerita aja mas seperti itu. Ya. Karena itu hal-hal gaib ya kawan. Jangan percaya langsung gitu hal gaib. Tak pikir ada truk itu moro-moro di tengah-tengah kuburan, nggak ada jalannya. Ini canggih ini. Lah itu ada jalan setapak, truk itu masuk. Sama dengan kasus Ana dulu, masuk jalan setapak. Ternyata buntu itu, tidak ada lagi jalan. Truk itu pun buntu memang. Nah terkadang Google begitu ya kawan. Jadi Google itu kalau antum tahu jalan jangan ikuti sudah. Kan belok kiri, di depan belok kiri. Antum kalau tahu lurus saja ya kawan. Kalau tahu lurus saja. Ya. Paling nanti dimarahin, kamu salah. Itu paling. Google-nya marah, biarin. Ya. Baik, kita lanjut. Wa ahlus sunnati wal jamaah yadullu badalun minal firqah. Ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan badal. Badal itu pengganti atau nama lain minal firqah, dari firqah najiyah tersebut. Jadi ada sesuatu itu yang namanya banyak ikhwan, seperti sifat orang yang ada di atas kebenaran disifati dengan sifat yang banyak, disifati dengan ahli sunnah, disifati dengan ahlul jamaah, disifati dengan al jamaah, disifati dengan al firqah najiyah, disifati dengan at-taifah al-mansurah, disifati dengan al ghuraba. Ini semua sifat. Jadi banyak. Karena memang mulia orang yang ada di atas kebenaran golongan, maka tidak semua umat Islam, tapi sekelompok dari setiap zamannya, sekelompok. Maka kita harus ikuti, lihat di mana kelompok ini adanya. Di Bangil, cari di mana kelompok itu adanya. Di setiap kota, di setiap kita tinggal, cari kelompok ini. Kelompok yang ada di atas kebenaran, yang dia tidak mengajak manusia kepada golongan dah, tidak mengajak manusia untuk ta'assub fanatik kepada golongan dah, tapi mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Kalau sudah diajak antum ke sebuah golongan dengan nama tertentu, jamaah A, jamaah B, C, D, tidak boleh, nggak usah ikut. Apalagi dikasih itu pak, kartu anunya pak, kartu apa? Kartu anggota nih, tidak usah, tidak usah ikut terhadap, apalagi ada bayatnya, harus bayat pak imam. Kalau tidak bayat kafir, oh tambah nemen itu. Dan tidak bayat dengan kafir. Itu sudah aliran sangat sesat sudah. Bahkan syahadatnya tidak sah katanya kalau tidak bayat, nggak syahadat di hadapan imamnya dia. Baik. Dan kelompok sesesat apapun di negeri kita, jemaah, kalau daftar ke pemerintah, dilegalkan pemerintah, ya, maka aman. Padahal sesat, aman. Ya. Ada kelompok yang dilegalitas oleh pemerintah. Padahal sesatnya jelas kesesatan, dia aman. Maka sebagian asatidah guru-guru kita pun sebagian membuat ya, ormas dalam rangka memudahkan dakwah supaya ada legalitas dari pemerintah. Dan ini pro kontra. Ala kulli hal ikhwan, membuat ormas itu tidak masalah kalau hanya sekedar alat untuk melancarkan dakwah, asal jangan fanatik walak barok dengan ormas. Ormas yayasan sama, itu hal-hal yang hanya sebatas alat, tidak masalah. Asal jangan fanatik terhadap ormas, ya, sekedar alat saja. Adapun istilah-istilah tadi ini bukan ormas ini, tapi itu sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, at-Taifah al-Mansurah, ya, atau al-Firqah an-Najiyah, maka ini adalah sifat. Maka kata beliau, wa Ahlus Sunnati wal Jamaah badalun minal firqah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nama lain dari al-Firqah, yakni al-Firqah an-Najiyah. Wal muradu bi sunnah, dan yang dimaksud dengan sunnah ay at-tariqah. Sunnah itu artinya jalan atau cara
allati kana 'alaiha Rasulullah, yang ditempuh oleh Rasul, yang Rasul berada di atasnya, wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Jadi sunnah itu adalah cara metode beragamanya Rasul dan para sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan juga siapa selain Rasul dan para sahabat? Sunnah artinya cara yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya, dan siapa lagi? Dan siapapun orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Nah, itulah istilah sunnah. Maka ahli sunnah mereka yang berpegang teguh di atas petunjuk Rasul dan para sahabat. Itu ahli sunnah. Sekarang kenyataan di masyarakat banyak ngaku ahli sunnah, tapi kenyataan pelaku bid'ah. Banyak melakukan kebid'ahan dalam agama, tapi marah kalau nggak disebut ahli sunnah. Ya, maka ini sekedar pengakuan. Seperti dalam pepatah, banyak orang yang mengaku dekat dengan Laila, padahal Laila tidak kenal. Ya, jadi banyak orang yang ngaku-ngaku saja. Baik. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Adapun wal jamaah fil asli, adapun kata al jamaah pada asalnya adalah al qaumu al mujtami'un, yaitu kaum, sejumlah orang yang al mujtami'un, yang berkelompok. Namun wal muradu bihim fi hadhihi al aqidah, namun yang dimaksud dengan al-jamaah kalau dalam masalah akidah, yaitu salafu hadhil ummah, yaitu generasi awalnya dari umat ini, minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat, ya, lahum bi ihsanin, yang mengikuti para sahabat dengan baik, wa in kana wahidan, walaupun sendirian. Setiap orang yang mengikuti para sahabat, walaupun dia sendirian di kampung itu, maka itulah jamaah. Inilah jamaah secara ma'nawiyah. Adapun jamaah secara hissiyah maknanya adalah bersatunya manusia di atas satu imam, pimpinan, seperti presiden, raja. Itu jamaah secara hissi. Adapun jamaah secara ma'nawiyah, ini setiap orang, siapapun, walaupun sendirian, yang ittiba, mengikuti kepada para sahabat. Dan ini ada dalilnya, ikhwan. Ngomong begini nih, ya, bukan dikarang-karang, ada dalilnya. Jadi jamaah itu yang mengikuti Rasul, para sahabat, mengikuti kebenaran walaupun sendirian. Mana dalilnya? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kita baca dulu. Wa qad thabata 'ala al-haqqi alladhi kanat 'alaihi al-jama'atu al-madhkurah. Walaupun dia sendirian, qad thabata 'alal haq, namun dia telah teguh kokoh di atas kebenaran yang ditempuh oleh jamaah tersebut. Jadi walaupun sendirian. Apa dasarnya? Qala Abdullah bin Mas'udin, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah artinya engkau ada di atas kebenaran, engkau sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi jangan bersedih para jamaah. Kalau di kampung antum cuma sendirian, ya, walaupun seisi kampung menyelisihi, tidak sedih, jangan bersedih. Dan kita tetap bergaul baik kepada mereka, walaupun mungkin mereka mengucilkan. Maka terkadang dituduh kita tidak mau bergaul, karena memang sendirian barangkali dituduh tidak mau bergaul, padahal mereka mengucilkan. Harusnya mereka tuh jangan marah ketika ada satu orang di kampung tidak mau tahlilan misalnya, yang mana mayoritas kampung tahlilan, ya hormati. Tidak mau tahlilan jangan dilecehkan, dikucilkan dan semisal. Hormati, karena dia sendiri kalau diundang untuk baksos, bakti sosial, bersih-bersih kampung, mau dia. Karena dia bukan hal masalah yang dia yakini memang haram atau terlarang. Jadi harus saling menghormati. Yang mengatakan tahlilan itu sunnah, hormatilah kepada yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah pun hormati yang tahlilan. Dengan cara apa? Nasihati dan tidak diganggu. Nasihati. Namun diantara bentuk-bentuk intoleran di kita adalah apa? Enggak toleran, yakni
ketika tidak sependapat langsung dengan cara-cara anarkis. Masjidnya dihancurkan, diganggu, dihalang-halangi. Ini tidak toleran, tidak gentle seperti itu. Harusnya dia itu berdakwah, dia dakwah, ajak manusia kepada syirik dan bid'ah, ajak manusia bebas. Yang ini juga mengelarang syirik dan bid'ah, saling hormati, toleran, saling nasihat, diterima alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Bukan dengan cara anarkis ya, itu namanya bentuk-bentuk intoleran. Hatta kepada kafir pun kita tidak begitu. Tidak boleh kita hancurkan gereja kafir, nggak boleh jemaah. Ada aturan, tidak boleh menghina sesembahan kafir, tidak boleh. Ya, apalagi ini muslim, sesama muslim. Jadi harus saling toleran. Yang tidak tahlilan, hormati, sayangi dia, kasihan. Ya. Yang tidak tahlilan pun hormati, biar kaum muslimin saudara kita mereka tahlilan, mauludan yang menurut dia mungkin itu bid'ah, biar, tapi nasihati. Kalau sudah selesai, diterima alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Ya. Jangan dihadapi dengan marah. Itu satu jemaah. Yang kedua, hadis Auf bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, ini hadis disebut ulama hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Artinya umat Islam akan berpecah belah dalam pemahamannya. Yani umat Islam ya, dalam pemahaman akidah pokok-pokok agamanya akan berpecah belah. Sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani dulu telah berpecah belah. Namun yang paling banyak perpecahan antara Yahudi dan Nasrani adalah umat Islam. Karena Nabi mengatakan di sini, Yahudi iftaraqat ala 71 firqah. Yahudi berpecah belahnya 71 golongan Yahudi. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Yang satunya di surga. Yang ini Yahudi yang ikut ittiba kepada sunnahnya Musa. Jadi Yahudi pun ada ahli sunnahnya. Ada Yahudi yang ahli bid'ahnya, yakni menyelisih dari ajaran Musa. Nah, ini yang terancam sesat. Demikian pula Nasrani, waftaraqatin nasara ala thintain was sab'in. Nasrani lebih banyak lagi dari Yahudi pecahnya, kepada 72. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72. Fa ihda was sab'una finnar. 71-nya sesat, bid'ah, menyelisihi Nabi Isa. Ya, wa wahidatun, ini yang ikut ittiba kepada sunnahnya Nabi Isa. Itu yang satu ini di surga. Demikian pula umat Islam. Itu pecahnya kata Nabi, waladin nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Berapa kalau umat Islam? 73. Lebih banyak lagi. Wajar karena umat Islam lebih banyak daripada Yahudi, lebih banyak daripada Nasrani. Lalu kata Nabi, yang 72 di neraka. Lalu sahabat tanya, dan yang satu di surga. Lalu sahabat tanya, manhum? Siapa yang di surga? Kata Nabi, al-jamaah. Nah, berdasarkan hadis inilah berarti yang satu ini yang selamat, sehingga disebut dengan firqah an-najiyah. Di dunia selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari api neraka, dari azab api neraka. Maka dengan hadis iftiraqul ummah inilah muncul nama ya dari makna al-firqah, golongan. Ya, karena Nabi menyebut golongan. Firqah an-najiyah, selamat. Selamat dari mana? Dari kesesatan di dunia. Ini orang yang lurus agamanya, yang tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, ya, ibadahnya, akidahnya di atas sunnah Nabi, sesuai dengan Nabi, para sahabat, keyakinannya dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya, inilah yang dimaksud dengan ahli as-sunnah. Dan mereka memiliki nama-nama lain, termasuk al-ghuraba. Kata Nabi, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mula-mula asing dan nanti di akhir zaman akan kembali asing seperti permulaannya.
Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Ya, sekarang orang yang ada di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi itu dianggap asing oleh masyarakat, yang kebanyakan masyarakat ada di atas penyimpangan. Sejauh mana penyimpangannya tergantung, ada yang jauh, ada yang sedikit. Jadi penyimpangan manusia dari petunjuk Nabi itu tidak sama, jemaah. Bahkan penyimpangannya manusia dari petunjuk Rasul itu ada yang sampai keluar dari Islam. Ada yang jauh tapi tetap masih dalam koridor Islam. Ada yang dekat saja, ada yang sedikit saja. Maka kita jangan sampai, tidak apa-apalah nyimpang walaupun kan cuma sedikit, tidak boleh nyimpang sedikit, tidak boleh. Harus perbaiki akidah kita, manhaj kita, dakwah kita, ibadah kita dalam beragama ini harus sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabat. Ya, demikian berjemaah. Jadi yang dimaksud al-firqah an-najiyah yakni ahli sunnah. Ya, istilah lain dari ahli sunnah. Termasuk bahkan juga salafi, penamaan lain lagi. Karena dinisbatkan kepada salaf, yakni salafus salih. Sebab Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Nabi mengkabarkan ini bukan hanya sekedar berita, tapi ini adalah perintah kita untuk mengikuti mereka yang Nabi sebut kebaikan. Sebaik-baik manusia generasiku sahabat. Lalu setelahnya itu para tabi'in, lalu setelahnya lagi itu para tabi'u at-tabi'in. Itulah yang disebut salafu hadhil ummah, yang disebut salafus soleh. Pengikutnya disebut salafi. Yani ya di situ ya nisbah. Orangnya banyak disebut salafiyun. Jadi istilah salafi adalah sama dengan istilah ahli sunnah, istilah firqah najiyah, taifah mansurah, as-salafiyun. Bahkan ada lagi ahlul asar. Asar itu hadis. Orang yang senantiasa berpegang dengan asar. Ya. Ada lagi ahlul hadis, orang yang senantiasa berpegang dengan hadis Nabi, petunjuk Nabi. Taib. Adapun selain nama-nama itu adalah nama-nama yang ghair masyru', yang tidak masyru', yang kaum muslimin tidak boleh menamai dengan nama-nama tersebut. Apapun jamaahnya. Saya jamaah A, enggak boleh. Ini saya kaum muslimin, saya muslim, saya ahli sunnah, saya firqah najiyah, saya salafi, saya taifal mansurah. Yani kalau orang sudah ngaku demikian berarti orang ini maknanya dia berakidah ahli sunnah wal jamaah, berpemahaman ahli sunnah wal jamaah. Tinggal dicek betul tidak atau sekedar ngaku. Ya. Tapi sekedar pengakuan seperti itu boleh enggak? Boleh kalau asal betul-betul gitu jemaah. Yani untuk menunjukkan saya ini bukan Jahmiyah, bukan Khawarij, saya bukan Rafidhah, saya ini ahli sunnah. Bahkan di zaman dulu istilah ahli sunnah itu juga bisa bermakna istilah umum kelompok apapun, pokoknya selain Syiah, itu dulu. Tapi ada istilah ahli sunnah secara khusus. Kalau tadi ahli sunnah secara umum, yang disebut dengan istilah sunni, boleh tidak? Boleh. Yang menunjukkan dia bukan Syiah, sunni, yakni ahli sunnah. Itu dulu setiap orang yang bukan Syiah disebut sunni atau ahlu sunnah dengan makna umum. Mau akidahnya Asy'ari, mau akidahnya Maturidi, mau akidahnya Jahmi, pokoknya selain Syiah disebut ahli sunnah. Itu makna umum. Namun ada ahli sunnah dengan makna khusus, ini yang kita maksud. yakni orang yang berpegang teguh dengan sunnah petunjuk Nabi dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam manhaj, dalam dakwah. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Fadhal adzan dulu. Allah Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, para jemaah sekalian, demikianlah penjelasan singkat dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullah terhadap muqaddimah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana Syekhul Islam mengatakan begini. Saya bacakan teksnya ya. Jadi kitab kita ini yang kita kaji, beliau tidak mencantumkan teksnya. Yani Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah, beliau tidak mencantumkan teks dari matan akidah wasitiyahnya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau hanya poin-poinnya beliau bahas. Yang beliau bahas tadi, yang kita baca sampai selesai tadi, para ikhwan sekalian, itu adalah penjelasan singkat terhadap muqaddimah Syekhul Islam. Begini perkataan Syekhul Islam: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Setelah basmalah beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puja hanya milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, untuk Allah memenangkan agama di seluruh atau atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, ya, yakni sebagai penetapan atau ikrar dan pernyataan tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Semoga salawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya, dan semoga salamnya juga, salam Allah yang banyak tercurah kepada Nabi. Lalu perhatikan perkataan Syekhul Islam setelahnya, amma ba'du fahada, amma ba'du, adapun setelah itu amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Inilah akidah al-firqah an-najiyah al-mansurah, yang mendapat, yakni golongan selamat yang mendapat pertolongan Allah ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya kiamat. Ahlu sunnati wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, ya, sampai situ. Nah, lalu apa kata Syekhul Islam? Yaitu yakni akidah ahli sunnah itu apa? Wa huwa, akidah ahli sunnah itu apa? Beliau sebutkan satu-satu. Barulah beliau sebutkan, dari mulai sekarang kita masuk ke inti kitab. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini dia di antaranya. Jadi dibahas poin pertama dulu tentang rukun iman yang berapa? Yang 6. Itulah akidah Ahlussunnah, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Nah, barulah Syekh Sa'id mentaklik atau memberi komentar terhadap akidah yang pertama ini, yaitu rukun iman yang 6, para jemaah. Rukun iman yang 6, beliau mengatakan al-mabhatsus tsani, pembahasan kedua. Kalau pembahasan pertama tadi tentang definisi firqah najiyah di muqaddimahnya Syekhul Islam. Sekarang pembahasan kedua, arkanul iman indal firqati najiyah, yaitu rukun iman menurut golongan selamat. Jelas ya? Nah, ini akan kita kaji di pertemuan berikut. Ini akan kita kaji nanti di pertemuan berikut, berarti pembahasan kedua tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani rukun iman yang 6. Lalu akan dijelaskan satu persatu secara singkat tentunya. Enak, kitab ini tidak terlalu panjang bahasanya sehingga membosankan, namun juga tidak terlalu singkat sehingga kita dapat banyak faedah juga nantinya. Ada definisi-definisi, ada taksimat pembagian-pembagian. Ya, baik, demikian para jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.